warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini kita akan membahas digitalisasi perkebunan, solusi IoT murah, mandiri dan open source. Senang sekali hari ini kita bisa berdiskusi mengenai masa depan perkebunan kita melalui teknologi. Perkebunan kita memiliki tantangan yang sangat khas, yaitu lahan yang sangat luas, lokasi yang jauh, dan seringkali kita terlambat mendapatkan informasi. Masalah seperti tanah yang terlalu kering, pompa air mati, atau kanal yang meluap seringkali baru diketahui saat dampak yang sudah besar. Pendekatan yang lama hanya mengandalkan patroli manual dan kertas sudah tidak lagi cukup. Inilah mengapa kita memerlukan Internet of Things atau IoT sebagai mata dan telinga digital kita di lapangan. Apa itu IoT dan arsitekturnya? Bapak tidak perlu khawatir, IoT itu sederhana, intinya adalah menghubungkan alat dan sensor agar bisa saling mengirim informasi untuk membantu kita mengambil keputusan lebih baik. Arsitekturnya terdiri dari 5 lapisan sederhana. Yang pertama itu perangkat lapangan, seperti sensor cuaca atau tanah yang membaca kondisi fisik. Yang kedua itu ada jaringan sebagai jalur pengirim data. Yang ketiga itu ada gateway sebagai jembatan penghubung. Yang keempat itu server, tempat data disimpan dan diolah. Yang terakhir itu aplikasi berupa dashboard atau alarm untuk pengguna. Prinsipnya, alat membaca, jaringan mengirim, server mengolah, dashboard menampilkan, alarm mengingatkan, dan manusia bertindak. Kemudian ada use case atau manfaat nyata. Apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Pertama, weather station murah. Kita bisa memantau cuaca mikro di tiap blok agar keputusan kerja lapangan lebih presisi. Yang kedua itu early warning system atau EWS. Ini yang paling kritis. Sistem akan memberi alarm sebelum masalah membesar. Misalnya, jika ada deteksi banjir di kanal atau pompa air yang tiba-tiba berhenti. Yang ketiga itu monitoring tanah dan air. Kita bisa tahu kapan tanah mulai kekurangan air tanpa harus ke lokasi sehingga irigasi menjadi lebih efisien. Yang keempat, pelacakan aset. Kita bisa memantau posisi kendaraan atau alat berat untuk meningkatkan koordinasi dan keamanan. Kemudian masuk filosofi murah, mandiri, open source. Digitalisasi perkebunan yang tepat bukanlah yang paling mahal, melainkan yang murah, tahan di lapangan dan bisa dipelihara sendiri oleh tim kebun. Kita menggunakan perangkat yang terjangkau namun andal seperti ESP32 atau Arduino. Untuk pengiriman data kita bisa menggunakan LoRaWAN untuk lahan luas atau mesh network untuk area perkantoran dan perbibitan. Tulang punggung pengiriman datanya menggunakan protokol ringan bernama MQTT. Sedangkan panggilannya kita menggunakan sistem terbuka seperti Node-RED atau Grafana agar kita tidak tergantung penuh pada vendor luar. Kemudian selanjutnya itu langkah implementasi terhadap bapak-bapak. Kita tidak perlu membangun sistem raksasa sekaligus. Mulai dari masalah yang paling merugikan kebun saat ini, bukan dari alatnya. Yang pertama itu buat pilot project kecil antara 10 hingga 20 titik saja. Yang kedua, evaluasi manfaatnya. Apakah informasi jadi lebih cepat sampai? Kemudian jika terbukti berguna, baru lakukan aplikasi bertahap ke area lainnya. Yang terpenting, integrasikan sistem ini ke dalam SOP kerja harian agar menjadi kebiasaan baru, bukan sekedar pajangan teknologi. Mungkin itu saja untuk kesimpulannya. Tujuan kita itu bukan sekedar memasang alat canggih ya Bapak-bapak, tapi membangun budaya kerja berbasis data. Dengan data yang cepat kita bisa merespon lebih dini dan bekerja lebih tenang. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga manfaat bagi kemajuan kebun kita. Selamat pagi, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.